Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hadirin jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa qala wa man ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Rasulullah tahu sinten ingkang setiap umatku, kullu ummati saben-saben umatku iku mesti lebu swarga illa man, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Lalu ada sahabat yang heran, ya Rasul, kok ada yang tidak mau dimasukkan surga itu siapa? Padahal surga itu begitu indah, begitu mewah, begitu nikmat. Siapa mereka yang tidak mau masuk surga? Rasul meneruskan, man ata'ani dakhala jannah, siapa yang taat kepadaku dia pasti akan masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang tidak taat kepadaku faqad aba, itulah orang yang disebut sebagai orang yang tidak mau masuk surga. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW menjamin kita sebagai umatnya, jika kita mau tunduk, taat, patuh kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah, kita dijamin akan masuk surga. Kita tahu bahwa kita ini sebenarnya adalah makhluk surga. Kita ini bukan makhluk bumi. Bumi itu hanya sementara. Bumi tidak cocok ditempati oleh manusia, karena bumi itu tidak mampu memenuhi apa yang dibayangkan oleh manusia. Apa yang diinginkan oleh manusia itu di bumi ini tidak bisa dipenuhi. Orang di bumi membayangkan bahagia, makan enak, tidur nyenyak, harta banyak, hidup layak. Tapi betapa tidak pasnya, tidak sesuai dengan dikehendaki oleh manusia. Orang ketika makan, dikasih makan enak, taruhlah paling enak, merasakan enak itu hanya 2, 3, 4 suapan. Tapi begitu sudah kenyang, sudah tidak enak lagi. Padahal manusia inginnya itu selalu enak. Bahkan ketika dipaksa makan enak terus, yang kalah itu fisiknya, dia akan sakit. Mungkin kolesterol, mungkin hipertensi, mungkin diabetes, macam-macam. Padahal manusia itu membayangkan selalu enak. Inilah menunjukkan bahwa bumi ini tidak cocok untuk manusia, dan cocoknya adalah di akhirat nanti, di surga. Karena di surga itu yang namanya enak, itu selalu enak. Ketika orang makan, itu tidak pernah dia tidak merasa enak, selalu enak. Semakin dimakan, semakin enak. Apakah kenyang? Tidak kenyang. Di surga tidak ada orang merasa kenyang, tidak ada. Hanya berhenti kalau dia mau berhenti. Ketika dia mau makan, terus selalu merasakan enak. Seperti kita merasakan pertama kali mencicipi, kita lapar, puasa, kemudian mencicipi sesuatu yang kita tidak inginkan, selalu begitu rasanya, selalu nikmat. Itu di surga, dan itulah yang paling cocok tempat kita di surga itu. Hadirin dimuliakan oleh Allah, tapi Rasulullah SAW mengingatkan bahwa ada di antara manusia itu yang tidak mau kembali ke surga, yaitu mereka yang tidak mengikuti apa yang digariskan oleh Rasul. Sekarang puasa, jelas puasa itu perintah,
Tapi nyatanya banyak saudara-saudara kita yang kalau kita keluar dikit saja warung-warung buka. Nggak tahu warungnya dalam buka apa nggak siang? Buka. Lah buka. Mudah-mudahan dia termasuk man aba, orang yang tidak mau masuk surga. Dikai surga tapi gak gelem. Aneh kan? Dikai nikmat tapi gak gelem. Nah hadirin, di Ramadan ini Allah SWT melalui hadits qudsi. Hadits qudsi itu berarti firman Allah yang dilewatkan lisan Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah tahu kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal manusia itu kembali kepada dia sendiri. Al hasanatu bi asyri amsalha ila sab'imi'ati dhifin. Setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 hingga 700 di Ramadan ini. Jadi ketika kita berbuat satu kebaikan, maka akan dilipat gandakan 700 selama bulan Ramadan. Kita membantu teman saudara kita yang butuh bantuan 700. Ada teman yang butuh karet, kita pinjam 700 pahalanya. Ada teman yang nggak bisa nyabrang jalan, kita sabrangkan 700 pahalanya. Kita jalan di sawah, ada duri di jalanan, kita singkirkan 700 pahalanya, berlipat-lipat. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana jazibi. Karena puasa itu untukku kata Allah, dan aku akan mengganti, membalas langsung. Kalau Allah yang membalas, tentu balasannya jauh lebih besar, karena Allah itu maha kaya, maha luman. Yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli. Nah ini yang ingin saya terangkan di sini. Orang puasa itu mau soro, mau berat, karena hanya mengikuti perintah Allah. Dalam surat Qaf itu dijelaskan, man khasya rahmana bil ghaibi wa ja'a biqalbin munib udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud. Orang yang takut kepada Allah padahal dia tidak melihat Allah. Kita puasa berat, rela menahan lapar, menahan haus dari fajar sampai maghrib, kurang 1 detik ketika azan belum dikumandangkan, kita taat tidak mau buka. Itu hanya karena kita ini takut kepada Allah. Padahal kita tidak pernah melihat Allah. Sesuatu yang gaib. Tidak pernah berjumpa dengan Allah. Tidak pernah bersalaman dengan Allah. Pendek kata, hanya mengandalkan keyakinan saja. Kita itu taat kepada Allah. Udkhuluha bisalam. Maka Allah akan nanti di akhirat, puasa itu pahalanya yang besar itu, kita akan dipersilakan udkhulu bisalam. Silakan masuk ke surga. Lahum ma yasha'una fiha. Di surga semua apa yang kamu kehendaki akan dipenuhi oleh Allah. Apapun yang kita bayangkan akan dipenuhi. Kita hanya membayangkan, aku pengen buah, datang buah. Aku pengen manggis, datang manggis. Aku pengen helikopter, datang helikopter. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Dan akan ada lagi tambahan nikmat yang lebih besar dari itu. Hadis sahih itu menceritakan ketika manusia, orang-orang yang sudah di surga, itu kemudian Allah bertanya, wahai hambaku, apakah kalian sudah puas di surga? Ya Allah, sangat puas.
Apakah ada sesuatu yang kalian bayangkan tapi tidak tercapai? Enggak ada ya Allah. Adakah sesuatu yang kamu inginkan tidak kamu jumpai? Tidak ada ya Allah. Semua yang saya bayangkan datang, semua yang saya inginkan hadir. Ketahuilah masih ada kenikmatan lagi lebih dari itu. Kemudian mereka kaget, ya Allah, apakah ada kenikmatan lain melebihi dari nikmat yang seperti ini? Maka saat itulah kemudian Allah membukakan tabir, sehingga ketika Allah membukakan tabir itu, seluruh penghuni surga bisa melihat Allah secara langsung, dan itulah puncak kenikmatan. Semua kenikmatan surga yang dia rasakan lupa semua. Betapa bahagia, betapa senangnya ketika kita bisa melihat Allah secara langsung dengan mata kepala kita. Itulah puncak kebahagiaan, dan itu diberikan kepada hamba Allah yang mau puasa, yang berat dilakukan, padahal dia tidak pernah melihat Allah secara langsung. Aku lupa dan astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.